Tahun Siri Tebilat Limbo Dudu. Dua kerajaan besar berdiri di jantung Pulau Jawa, Majapahit dan Sunda. Majapahit, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, berada di puncak kejayaannya, sebuah kerajaan besar yang membentang di seluruh Nusantara. Sunda, diperintah oleh Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa yang bijaksana, adalah kerajaan yang makmur dan bangga, dikenal karena ketahanan dan kemandiriannya. Hayam Wuruk, ambisius dan bersemangat, ingin memperluas pengaruhnya. Ia mengincar Sunda, bukan dengan niat menaklukkan, tetapi dengan keinginan untuk persatuan yang damai. Ia mengusulkan perjanjian pernikahan, berharap untuk memperkuat hubungan dan memastikan stabilitas di wilayah tersebut. Prabu Maharaja Linggabuana, yang protektif terhadap kerajaannya dan putrinya, mempertimbangkan tawaran itu dengan hati-hati. Ia melihat potensi manfaat dari aliansi semacam itu, perdamaian, kemakmuran, dan ikatan yang kuat dengan Majapahit yang berkuasa. Ia menyetujui lamaran tersebut, menawarkan putrinya yang tercinta Dyah Pitaloka Citra Sunda kepada Hayam Wuruk. Kabar tentang rencana pernikahan tersebut membawa sukacita dan kelegaan bagi kedua kerajaan. Sebuah perjanjian dibuat, menyegel kesepakatan dan membuka jalan bagi era baru perdamaian dan kerjasama. Persatuan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka melambangkan penggabungan dua kekuatan besar, sebuah bukti diplomasi dan aspirasi bersama. Dyah Pitaloka, yang dikenal karena keanggunan, kecerdasan, dan kecantikannya, bersiap untuk perjalanannya ke Majapahit. Ia memahami beratnya tanggung jawab yang dipikulnya. Ia bukan hanya seorang putri, tetapi juga simbol perdamaian dan persatuan. Rakyat Sunda berbagi dalam antisipasi putri mereka. Mereka melihat pernikahan itu sebagai bukti kekuatan dan pengaruh kerajaan mereka. Ini adalah momen kebanggaan dan harapan untuk masa depan. Dengan berat hati, Dyah Pitaloka mengucapkan selamat tinggal pada tanah airnya. Ia memulai perjalanan panjang, ditemani oleh ayahnya dan rombongan besar bangsawan dan prajurit Sunda. Perjalanan mereka adalah prosesi besar, sebuah pertunjukan kekayaan dan kemegahan budaya Sunda. Saat mereka mendekati ibu kota Majapahit, kegembiraan memenuhi udara. Kedatangan rombongan Sunda sangat dinantikan. Hayam Wuruk sendiri memimpin prosesi untuk menyambut calon istrinya. Hatinya dipenuhi harapan dan kekaguman. Namun, di tengah suasana meriah, rasa tidak nyaman mulai muncul. Kehadiran prajurit Sunda yang bersenjata, yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan dan kehormatan mereka, disalahartikan oleh beberapa orang di Istana Majapahit. Desas-desus tentang kemungkinan invasi mulai menyebar, membayangi peristiwa yang menggembirakan itu. Rombongan Sunda tiba di lapangan Bubat, sebuah ruang terbuka yang luas di jantung ibu kota Majapahit. Mereka tidak disambut dengan hangat seperti yang diharapkan, tetapi dengan kecurigaan dan permusuhan. Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang ambisius dan licik, memandang kehadiran orang Sunda sebagai ancaman. Gajah Mada didorong oleh keinginannya untuk melihat Majapahit berkuasa, melihat pernikahan itu sebagai kesempatan untuk penaklukan, bukan persatuan. Ia membisikkan kecurigaannya ke telinga istana Majapahit, memicu ketidakpercayaan dan ketakutan mereka. Ketegangan meningkat ketika Gajah Mada menuntut agar Dyah Pitaloka dipersembahkan kepada Hayam Wuruk, bukan sebagai ratu, tetapi sebagai selir, simbol penyerahan Sunda kepada Majapahit. Tuntutan ini dipandang sebagai penghinaan besar oleh orang Sunda, pelanggaran terhadap kehormatan mereka, dan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Bagian 5, Tragedi Kejatuhan Orang Sunda. Orang Sunda, marah dengan tuntutan Gajah Mada dan suasana permusuhan, menolak untuk mundur. Mereka siap membela kehormatan mereka, meskipun itu berarti perang. Prabu Maharaja Linggabuana, meskipun kalah jumlah, tetap teguh dalam tekadnya untuk melindungi putrinya dan martabat kerajaannya. Pertempuran sengit meletus di lapangan Bubat, bentrokan antara harga diri dan kesalahpahaman. Orang Sunda, meskipun kalah jumlah, bertempur dengan gagah berani, didorong oleh rasa dikhianati dan kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan kepada raja dan putri mereka. Pertempuran itu singkat dan brutal. Pasukan Sunda, kewalahan oleh banyaknya tentara Majapahit, dihancurkan. Prabu Maharaja Linggabuana, yang berjuang dengan gagah berani, gugur dalam pertempuran. Impiannya tentang perdamaian dan persatuan hancur di tanah yang berlumuran darah. Bagian 6. Dyah Pitaloka, pengorbanan seorang putri. Menyaksikan pembantaian, kematian ayahnya, dan pembantaian rakyatnya,
Dyah Pitaloka diliputi kesedihan dan keputusasaan. Ia menyadari kesia-siaan situasi tersebut, konsekuensi tragis dari ambisi Gajah Mada dan ketidakpercayaan istana. Dalam tindakan pembangkangan dan kehormatan terakhir, Dyah Pitaloka memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada tunduk pada tuntutan Gajah Mada. Kematiannya adalah tragedi yang memilukan, simbol dari harapan yang hancur, dan konsekuensi yang menghancurkan dari kesombongan dan kesalahpahaman. Berita tentang pertempuran dan akhir tragis Dyah Pitaloka mengirimkan gelombang kejut ke kedua kerajaan. Impian persatuan yang damai hancur, digantikan oleh kenyataan pahit perang dan kehilangan. Bagian 7. Harga diri dan kesalahpahaman. Akibat dari pertempuran Bubat sangat dirasakan oleh kedua kerajaan. Majapahit, meskipun menang, dibiarkan dengan kemenangan yang hampa. Aliansi pernikahan, yang dimaksudkan untuk membawa perdamaian dan stabilitas, malah mengakibatkan pertumpahan darah dan kebencian. Hayam Wuruk, patah hati dan marah dengan peristiwa tragis itu, merasa dikhianati oleh penasihatnya yang paling terpercaya. Ia meratapi kehilangan calon istrinya dan hancurnya impiannya tentang Jawa yang bersatu. Sunda, hancur oleh kehilangan raja, putri dan banyak prajurit terbaik mereka, terguncang oleh pengkhianatan tersebut. Kerajaan yang dulunya makmur menghadapi periode pembangunan kembali dan duka yang panjang dan sulit. Bagian 8. Warisan terbagi, kepahlawanan dan pengkhianatan. Pertempuran Bubat memberikan bayangan panjang atas hubungan antara Majapahit dan Sunda. Aliansi yang dulunya menjanjikan digantikan oleh ketidakpercayaan, permusuhan, dan kebencian yang mendalam yang akan berlangsung selama beberapa generasi. Pertempuran ini berfungsi sebagai kisah peringatan, pengingat akan konsekuensi yang menghancurkan dari ambisi yang tak terkendali, miskomunikasi, dan kerapuhan perdamaian. Ini menyoroti pentingnya diplomasi, pemahaman, dan rasa hormat terhadap perbedaan budaya. Warisan pertempuran itu kompleks dan beragam. Sementara tindakan Gajah Mada sering dikutuk sebagai manipulatif dan haus kekuasaan, ia juga dikenang karena kecemerlangan strategisnya dan perannya dalam memperluas kerajaan Majapahit. Bagian 9. Gema Bubat, pelajaran yang tidak dipetik. Pertempuran Bubat bukan hanya peristiwa sejarah yang terbatas pada masa lalu. Gema-gemanya masih dapat dirasakan sampai sekarang, sebuah pengingat akan pentingnya komunikasi, pemahaman budaya, dan upaya solusi damai untuk konflik. Kisah Dyah Pitaloka terus bergema, simbol pengorbanan, keberanian, dan kekuatan abadi jiwa manusia dalam menghadapi kesulitan. Nasib tragisnya berfungsi sebagai pengingat akan kerugian manusia akibat konflik, dan pentingnya menjaga perdamaian. Pertempuran Bubat berdiri sebagai bukti kekuatan sejarah yang abadi, untuk mengajarkan kita pelajaran berharga tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ini menantang kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu, dan berjuang untuk masa depan di mana perdamaian, pemahaman, dan kerjasama menang.